Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini merupakan kisah yang berjudul Oyot Memang, masih sama ya teman-teman. Yang kali ini memasuki part yang kedua. Jadi untuk kalian yang belum menonton part pertama, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Nugro Agung. Nantinya, kalian bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ataupun karya karsa beliau secara langsung ya teman-teman. Linknya nanti akan saya taruh di deskripsi video kali ini. Yuk, mari kita langsung saja bagaimana kisah selanjutnya. Kita mulai ceritanya. Suara anonsemen kereta yang kutumpangi membuat aku terbangun dari tidur saat perjalanan pulang ke kota Bahari. Terdengar pula alunan musik gambang Semarang menyambut kedatanganku kala itu. Malam semakin larut waktu ku tiba di kota itu. Saat keluar stasiun hanya sedikit kendaraan yang aku jumpai. Warganya yang sudah tenang beristirahat di rumah masing-masing. Ya, kota ini merupakan bukan seperti kota Jakarta yang aktivitasnya tidak kenal waktu. Jakarta bagaikan kota yang tidak pernah tidur. Angin laut yang berhembus malam itu terasa berbeda. Dinginnya menusuk sampai ke kulit. Tidak beberapa lama mobil yang aku pesan melalui aplikasi online sudah tiba. Segera aku masuk ke dalamnya. Mobil langsung melaju tenang meninggalkan stasiun untuk menuju rumah. Masih terngiang peristiwa saat prosesi lamaran beberapa bulan yang lalu. Setiap detailnya masih tertancap jelas di pikiranku. Kini aku pulang ke kota Bahari kembali. Tersisa beberapa hari menuju hari pernikahanku. Ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan ataupun dipersiapkan sebelum digelarnya prosesi akad nikah yang akan dilaksanakan di Banjarnegara, kota calon istriku berada. Masih cukup waktu untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Bapak dan juga ibu yang sudah menunggu di depan pintu rumah menyambut kedatanganku dari Jakarta. Segera aku cium tangan mereka dan setelahnya duduk di ruang tamu. Lancar perjalanan ya, Gung? Tanya bapak padaku. Alhamdulillah lancar, Pak. Kan naik kereta jadi bebas macet. Tadi juga izin pulang lebih cepat dari kantor setelah selesai membereskan beberapa pekerjaan sebelum cuti panjang. Syukur kalau begitu, fleksibel juga ya kantormu. Alhamdulillah Pak, semua hal bisa dikondisikan sampai saat ini. Ibu keluar dari dalam rumah sembari membawa teh poci hangat dan tahu aci yang siap untuk aku nikmati. Menikmati teh poci dan tahu aci adalah kombinasi sempurna makanan ringan di kota Bahari. Tidak lama berselang adik-adikku datang padahal malam sudah larut seperti ini. Biasalah anak laki-laki. Datang kapan mas? Tanya adik pertamaku. Baru beberapa menit yang lalu. Belum lama kok dik. Jawabku sambil menghabiskan tahu aci sedikit demi sedikit. Cie yang mau nikah. Deg-degan gak mas? Habis ini mas aku meh enak-enak nih. Ledek adik keduaku. Bro, nikah itu kan gak perkara enak-enak tok. Banyak pertanggungjawabannya. Banyak hal yang perlu dilakukan. Banyak hal yang perlu dijaga. Anak orang ini yang dititipkan sama aku. Dan pada hakikatnya aku juga harus memenuhi hak dan juga tanggung jawab sebagai suami nantinya. Apalagi nanti kalau sudah punya anak, level baru dalam kehidupan tahu. Jawabku sambil pasang muka serius. Serius amat mas bro. Tapi kan tetap habis nikah kan udah halal kan? Ledek kembali adikku. Yaitu adalah salah satu nikmatnya orang menikah. Kenapa? Pada pengen ya? Aku tersenyum kecut ke arah adikku. Kami semua larut dalam canda dan juga tawa pada malam itu. Setelah cukup lama masing-masing dari kami menuju kamar, beristirahat untuk melanjutkan kegiatan esok hari. Tersisa aku dan juga bapak duduk berdua.
Biasanya kalau sudah seperti ini situasinya, akan ada sesi wejangan dari bapak. Bisa jadi sambil bercanda atau sebaliknya pembicaraan akan jauh lebih serius. Kamu berangkat ke Banjarnegara kapan? Besok pak, hari Sabtu, malam hari. Ya biar bisa mempersiapkan beberapa hal saat berada di Banjarnegara. Besok malam hari. Nantinya saat perjalanan kamu mau lewat mana? Pemalang pak, seperti biasa. Kan sudah biasa lewat situ. Tapi baru kali ini sih lewat daerah itu saat malam hari. Hati-hati, dikondisikan ya. Jalan yang kamu lewati ini bukan jalan sembarangan. Banyak petilasan dan bangunan keramat yang akan dilewati. Belum lagi nantinya kamu menemui hutan sebanyak 3 kali. Benar, kamu mau lewat situ? Iya benar pak. Lewat Purwokerto lumayan lama pak, agak muter jalannya. Tenang pak, insya Allah semua akan berjalan dengan lancar. Ya wes, tapi kamu wajib mengingatkan semua orang yang mengantarmu nanti ya. Bapak, ibu, dan juga keluarga inti tidak boleh mengantarmu. Itu pantangan sudah jadi tradisi. Kami berkunjung saat akadmu dilaksanakan. Dimengerti pak, saya akan berhati-hati. Penasaran juga lewat Pemalang saat malam hari. Jangan buat mainan, jangan buat bercanda. Yaudah, bapak tak masuk kamar dulu. Istirahat, masih banyak hal yang perlu disiapkan untuk acara akadmu nanti. Banyak hal yang harus dibawa ke Banjarnegara. Kamu juga istirahat. Besok ada sesuatu yang akan bapak tunjukkan sama kamu. Apa itu pak? Tanyaku penasaran. Sudah malam, kamu istirahat dulu. Jaga kesehatanmu, perintah bapak padaku. Baik pak, saya bersihkan badan dulu. Baru itu setelah itu ya tidur. Aku langsung bergegas bersiap membersihkan diri, bersiap untuk mandi terlebih dahulu sebelum tidur untuk mengistirahatkan badanku. Aku selalu diajarkan untuk membersihkan diri setelah perjalanan dari luar rumah, minimal cuci muka, kaki, dan wajah. Dalam tradisi kebudayaan Jawa, selalu diajarkan hal tersebut. Selain untuk kesehatan, membersihkan diri setelah melakukan perjalanan sebagai simbol membuang segala hal yang menempel pada tubuh, baik yang terlihat jelas oleh mata maupun hal yang tidak kasat mata. Aku melangkah menuju kamar mandi. Saat itu sudah lewat dari tengah malam. Hawa dingin malam begitu terasa hingga menusuk tulangku. Tiba-tiba kepalaku seperti tertimpa beban yang sangat berat. Rasanya benar-benar tidak bisa ditahan lagi. Aku jatuh tersungkur tepat di depan kamar mandi. Sakit kepala yang kualami saat itu terasa begitu berat. Baru kali ini hal semacam itu terjadi kepadaku. Mataku tertuju ke bawah. Tiba-tiba aku melihat satu sosok perempuan berdiri di depanku yang tengah mengenakan kain batik khas Jawa. Aku hanya bisa melihat bagian bawahnya saja. Kepalaku benar-benar tertunduk. Aku berusaha mengangkat kepalaku untuk melihat ke atas, namun hasilnya nihil. Leherku benar-benar terkunci. Begitu juga dengan mulutku. Tidak ada satupun kata yang bisa keluar. Siapa sebenarnya sosok yang ada di depanku? Pertanyaan itu terus berputar di pikiranku. Lalu selang tidak beberapa lama, terdengar suara dari atas kepalaku. Le, hati-hati. Awakmu kuis ditunggu, awakmu kuis yang dipilih. Le, hati-hati yo. Kamu itu sudah ditunggu, kamu itu yang dipilih. Sayup-sayup suara itu mulai menghilang secara perlahan. Pandanganku lambat laun makin buram. Beberapa saat kemudian tubuhku benar-benar jatuh. Yang kulihat hanyalah kegelapan. Aku membuka mataku. Yang kulihat pertama kali adalah langit-langit ruangan. Yang aku tahu sekarang aku sedang berada di dalam kamarku. Tunggu sebentar. Aku teringat terakhir kali aku masih berada di depan kamar mandi. Tapi kenapa sekarang aku di sini? Apa yang sebenarnya terjadi?
Mengapa waktu seperti terjadi secara singkat? Semua pertanyaan itu memenuhi pikiranku tidak lama setelah aku membuka mata. Saat mulai benar-benar tersadar, aku terkejut tatkala mendapati tubuhku sudah berada di atas kasur. Mataku langsung tertuju pada ibu yang duduk memegangi kakiku. Dan saat itu juga aku melihat ekspresi ibu tersenyum dengan air mata yang masih ada di wajahnya. Ya Allah, Le, kamu sudah sadar? Ibu khawatir, Le, ibu khawatir. Memangnya ada apa denganku, Bu? Subuh tadi, waktu bapak dan juga ibu bangun, mau berangkat bekerja, kami semua terkejut menemukan tubuhmu tergeletak di depan kamar mandi. Bapak langsung membangunkan adik-adikmu, lalu mengangkatmu dan membawamu ke kamar. Oh no, Po Thomas, kok lama banget? Kecapean ya? Atau mumet ataupun pusing memikirkan biaya nikah? Kadang adik keduaku yang tiba-tiba datang entah dari mana. Wah, mulutmu itu dek, asal nyembur kayak naga Dragon Ball. Aku menjawab sedikit kesal. Cuk, Mas Agung itu lagi sakit gitu kok, malah kamu itu buat guyon toh. Timbal adik pertamaku yang sedari tadi berdiri di depan pintu kamarku. Tapi kok aneh ya, Bu? Kalau Mas Agung sakit harusnya kan seluruh badannya panas, demam, dan ya subuh tadi saat kita angkat badannya dingin banget. Lanjut penjelasan dari adik keduaku. Ibu juga nggak tahu, Masmu tadi pagi itu benar-benar lemas badannya. Tapi ibu yakin itu bukan karena demam. Mendengarkan percakapan dari ibu dan adik-adikku seperti ada hal yang mengganjal. Selama itu aku tidak merasakan apapun. Saat pandanganku kuarahkan ke jendela kamar, sinar mentari sudah benar-benar terlihat jelas. Tidak ada lagi warna hitam di luar rumah. Bunyi kokok ayam jago juga beberapa kali terdengar. Saniki mun jam pinten, Bu? Sekarang udah jam berapa, Bu? Tanyaku pada ibu, menanyakan sudah jam berapa sekarang. 7:30, ku. Mendengar jawaban itu membuatku lemas. Ada apa dengan tubuhku? Aku merasa baik-baik saja, namun jika dibandingkan dengan pernyataan ibu dan adik-adikku, rasanya aku benar-benar ada yang tidak beres. Pikiranku langsung mengingat sosok wanita dengan pakaian tradisional Jawa yang semalam datang menemuiku. Aku mulai ingat sedikit demi sedikit kejadian semalam sebelum aku tidak sadarkan diri. Sepertinya hal ini harus aku tanyakan ke Bapak. Siapa tahu Bapak bisa memberi penjelasan tentang kedatangan sosok tersebut. Bapak datang punti, Bu? Bapak di mana, Bu? Tanyaku menanyakan keberadaan Bapak. Bapak berangkat ke tempat jualan, kan masih harus merampungkan beberapa pesanan sebelum libur untuk pernikahanmu. Itu juga adik-adikmu baru pulang, paling sebentar lagi datang. Ya Allah, cuan terus yang diurus loh. Anaknya pingsan aja masih nggak ditungguin sampai sadar. Agak sebal aku dengan sikap Bapak. Bapakmu itu nggak cuma ngurus kamu tok, banyak pesanan orang yang harus diurus. Ya kita kan bisa lebih baik sekarang kan juga dari hasil kerja keras bersama. Oh loh Mas, setidaknya dulu keluarga kita kan berada di bawah garis kemiskinan. Sekarang naik sedikit lah, berada di garis kemiskinannya. Potong adik keduaku yang bermaksud bercanda untuk mencairkan suasana. Iya sih, Mas juga nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya, tapi ya Mas ingat semalam. Oh coba lanjut, Gung. Lihat di sebelah kananmu. Ibu memotong obrolan melarangku untuk berbicara lebih lanjut. Aku langsung berdiri ke sebelah kanan tubuhku. Terlihat satu buah batu berwarna biru tua. Di bawahnya ada kain putih, seperti habis dibuka diletakkan di samping bantalku. Batu? Niki batu birunya itu buat apa, Bu? Kok ada di sini? Aku menanyakan maksud dari diletakkannya batu biru tersebut di sebelahku. Sebelum pergi tadi, Bapak memberikan batu itu. Bapak khawatir kalau saat kamu pingsan tadi ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, yaitu buat jaga-jaga saja. Ibu menjelaskan semuanya sambil memberikan segelas teh hangat untuk aku minum.
Beberapa menit sudah berlalu. Aku masih terduduk sendiri di atas kasur, masih terus meminum teh hangat yang ibu berikan sedikit demi sedikit. Tubuhku seperti masih menolak untuk segera bergegas ke kamar mandi. Namun di sisi lain, bagian tubuhku sudah terasa lengket karena bekas keringat, rasanya sudah tidak nyaman. Pikiranku masih saja muncul pertanyaan siapa sebenarnya yang semalam datang menemuiku. Di saat semua orang sudah terlelap tidur. Udah bangun ya, Kung? Gimana kabarmu? Suara bapak tiba-tiba muncul menanyakan aku sudah terbangun, membuatku kaget dalam lamunanku dan langsung mengalihkan pandanganku padanya. Sampun, Pak. Alhamdulillah aku tidak merasakan apa-apa, Pak. Biasa aja. Tapi masih malas buat melangkah ke kamar mandi. Jangan gitu, Kung. Udah mandi dulu sana. Kamu itu nanti malam kan sudah harus berangkat ke Banjarnegara. Jadi banyak yang harus dipersiapkan. Jadi nikah nggak toh? Yo jadilah, Pak. Ya bener aja. Doa yang baik lah. Loh, Bapak kan cuma tanya. Ya sudah, sana mandi. Ada yang perlu Bapak bicarakan sama kamu mengenai batu ini. Udah, nggak usah banyak tanya. Mandi sana loh. Perintah bapak yang langsung memotong pertanyaanku. Aku segera bergegas bangun dari tempatku, bersiap untuk membersihkan badan yang sudah sangat lengket, mungkin akibat keringat di badanku. Saat melewati depan pintu kamar mandi, aku jadi teringat peristiwa malam tadi. Tapi aku sudah tidak terlalu memikirkannya. Segera aku bergegas mandi agar lebih cepat tahu apa yang akan diceritakan bapak padaku. Selesai mandi, aku bergegas ke kamar untuk memakai baju. Aku melihat batu biru yang berada di sebelahku sudah tidak ada. Mungkin sudah diambil bapak, pikirku saat itu. Lalu aku bergegas ke ruang tamu. Bapak sudah menunggu di sana dengan satu teko poci dan gelasnya. Segera aku duduk di hadapannya, menyalakan rokok dan memulai pembicaraan dengan bapak. "Pripun, Pak?" tanyaku pada bapak yang sedang duduk di ruang tamu sembari menikmati teh pocinya. "Duduk dulu, biar enak ngobrolnya," perintah bapak padaku. Aku pun langsung duduk di depannya, menuangkan teh poci dari poci ke dalam gelas yang nampaknya sudah bapak sediakan untukku juga. Raut mukanya serius, tatapannya tajam, seolah ada hal yang sangat penting ingin disampaikan. Suasana rumah yang tadinya ramai tiba-tiba berubah hening, seolah-olah penjelasan bapak kali ini benar-benar harus diperhatikan dengan pikiran fokus. "Aku mau ngomong soal kejadian tadi malam. Kamu jangan kaget, jangan histeris. Kamu harus menerima dan tenang ya," pinta bapak padaku. "Baik, Pak," segera katakan. Pikiran saya malah tidak tenang jika masih disimpan terus. "Coba, Pak, segera ceritakan." Aku mendesak bapak untuk segera menceritakannya. "Pelan-pelan. Hal ini serius karena menyangkut langkah hidupmu selanjutnya. Jadi wong lanang itu, jadi laki-laki itu jangan gerusa-gerusu, tetap tenang. Intinya jangan terburu-buru jadi lelaki itu." Wajah bapak mencoba meredam rasa penasaranku. Bapak masih saja menghisap dan menyemburkan asap rokoknya berkali-kali, seperti sedang menata kata-kata yang ingin disampaikannya. Aku mencoba tenang, lebih tenang lagi, menunggu pesan apa yang akan keluar dari mulut bapakku. Benar saja, kurang lebih sudah 1 menit kami berdua terdiam saling menatap. Bapak akhirnya memulai pembicaraan. "Kamu sudah dapat amanat langsung," ucap bapak padaku. "Wangsit? Wangsit soal apa, Pak, kalau saya boleh tahu?" "Soal pernikahanmu. Sekarang bapak tanya sama kamu, masih ingat tidak dengan kata-kata yang semalam kamu dengar?" "Masih, Pak. Kurang lebihnya yang aku ingat itu begini, Le. Hati-hati, awakmu iku wis ditunggu, awakmu kuis yang dipilih.
Maksudnya apa ya, Pak? Kenapa saya perlu hati-hati? Dipilih dalam artian apa dan siapa wanita itu? Mungkin ada kaitannya dengan pernikahanmu itu dan keluarga calon istrimu. Tapi Bapak hanya bisa cerita soal rumahnya saja. Mengenai pernikahanmu, itu masih misteri. Kan masih belum terjadi. Memangnya ada apa dengan rumah calon istriku, Pak? Bapak merasakan apa? Ada yang tidak suka dengan keluarga calon istrimu. Ada yang punya dendam. Dendam itu terkait kejadian masa lalu. Ada yang diam-diam sudah mengirim banyak demit ke rumah itu, terutama di kamar Mbah Uti. Bapak mengambil gelasnya, meminum teh yang sudah mulai dingin karena pembicaraan kami. Raut wajahnya seperti menyembunyikan sesuatu. Aku masih menanti kalimat apa lagi yang akan keluar darinya. Sepertinya Bapak kali ini sangat berhati-hati saat ingin mengatakannya. Dalam hati, rasa antara ingin percaya dan tidak percaya bergejolak. Tapi dengan kejadian-kejadian di luar nalar yang terjadi jelang hari pernikahanku, aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Aku harus mencari tahu lewat mana lagi selain dari bapakku. Setidaknya sedikit atau banyaknya petunjuk yang akan aku dapatkan membuatku jauh lebih berhati-hati untuk melangkah. Pernikahanmu itu sangat dinantiku. Bukan masalah dalam hubungan kamu dan calon istrimu, tapi ada pesan yang Bapak dapat dari Mbak Uti. Tiba-tiba Bapak mulai berbicara kembali. Kali ini ada apa lagi dengan Mbak Uti yang sudah tenang di alam sana? Kenapa lagi dengan Mbak Uti? Beliau kan sudah tenang, Pak, di alam sana, Pak. Benar, beliau sudah tenang, tapi apa yang Bapak dapatkan dari acara lamaranmu kemarin itu membuat Bapak kaget. Namun Bapak masih menyimpannya sendiri. Pernikahanmu itu suci dan akan menjadi pembersih dari hal-hal buruk di keluarga itu, pembersih dari dendam yang dikirimkan pada keluarga calon istrimu. Apa yang membuat Bapak yakin soal itu? Tanyaku tegas pada Bapak. Nyai Banwati sudah langsung memberikan pesan sama kamu semalam, beliau yang datang langsung. Mukaku mendadak tegang mendengar nama asing itu. Pertanyaan-pertanyaan berputar terus di otakku. Tanganku bergetar, kepalaku mendadak berat saat Bapak mulai menyebut namanya. Siapa beliau, Pak? Dan apakah ada hal baik dengan kedatangannya atau sebaliknya? Nyai Banwati itu penghuni lama rumah yang kita tinggali ini. Panjang jika Bapak ceritakan semuanya sekarang. Yang jelas beliau masih ada di rumah ini, berdampingan dengan kita yang hidup. Kamu ingatkan, dulu rumah yang kita tempati ini adalah rumah yang sangat angker. Ingat, Pak, tidak ada yang mampu bertahan tinggal di rumah ini lebih dari 3 bulan kan? Nah, kamu ingat ternyata. Ya sudah, kamu sekarang sudah tahu kan sosok yang dulu datang mengganggu saat pertama kali tinggal di rumah ini. Sekarang kita hidup berdampingan dengan mereka. Bapak menjelaskan semuanya. Kini pikiranku lebih terbuka, perasaanku lebih tenang, walau sebenarnya ada pertanyaan yang masih mengganjal mengenai baik atau tidaknya dari kedatangan beliau. Kamu yang akan bisa menjalaninya nanti. Garis takdirmu Bapak tidak tahu. Yang jelas kamu tetap berhati-hati. Kamu menuju sebuah prosesi penting dalam hidupmu. Lalu apa kaitannya dengan batu biru itu, Pak? Tanyaku sambil menunjuk batu biru yang sedari tadi ada di meja, lengkap dengan kain pembungkusnya. Kemudian kesialan bermula. Aku masih duduk di tempatku, masih menunggu jawaban yang akan keluar dari mulut Bapak. Satu persatu pertanyaan sudah terjawab, namun rasa penasaranku semakin bertambah. Sebenarnya bukan kali pertama aku mengalami hal semacam ini. Hal yang tidak bisa dinalar dengan akal logis pikiran manusia pada umumnya. Anugerah yang didapatkan Bapak terkadang menyeret anak dan istrinya bersinggungan dengan penghuni dimensi lain. Yang siap atau tidak siap, kita semua harus menerimanya. Aku tidak ingin terlalu larut dengan hal tersebut. Berusaha bersikap biasa saja,
menyimpannya sendiri. Ya mungkin karena tidak ada yang bisa menjadi tempatku berbagi cerita. Pernah mencoba menceritakan kepada beberapa teman, tapi yang kudapatkan hanyalah candaan dan kerap disebut bocah kurang waras. Sampai akhirnya aku sadar, segala keganjilan yang aku alami sejak kecil hanya bisa ku pendam dalam-dalam. Bapak, mohon dijawab segera apa kaitannya batu biru itu dengan kejadian yang saya alami semalam. Pelankan suaramu, tidak elok rasanya berbicara dengan nada tinggi seperti itu pada orang tua. Bapak mencoba meredam nada bicaraku yang tanpa aku sadari malah meninggi. Maaf Pak, saya hanya terlalu memikirkan hal tersebut. Nanti malam, saya harus ke Banjarnegara. Saya hanya ingin pernikahan ini berjalan baik. Justru itu, apa yang kamu inginkan akan terjawab. Bawa batu itu saat perjalanan nanti. Untuk apa Pak? Bawa batu itu, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Apa yang terjadi nanti tergantung keputusan yang kamu buat. Bapak hanya bisa menyampaikan itu saja. Kamu tetap hati-hati ya nak. Jawaban Bapak sama sekali tidak memberikan penjelasan secara langsung. Yang ada malah timbul banyak pertanyaan dalam otakku. Dengan segala pertimbangan, akhirnya aku putuskan untuk membawa batu dengan warna biru gelap tersebut. Aku yakin apa yang diperintahkan Bapak akan membawa kebaikan ke depannya. Sebagai anak, aku cukup manut saja, mencoba menjalankan perintah orang tua yang memang tujuannya baik. Mana ada orang tua yang menginginkan anaknya sendiri celaka. Hari itu berjalan dengan sangat singkat. Siang telah berganti sore tanpa terasa. Banyaknya persiapan yang dilakukan membuat waktu seakan berjalan cepat. Tepat saat kumandang azan maghrib tiba, segala persiapan sebelum berangkat menuju Banjarnegara sudah selesai. Selepas melaksanakan sholat maghrib, aku bisa sedikit bersantai di ruang tamu. Ibu dan juga adik-adikku masih menjalankan kegiatan mereka masing-masing. Sedangkan Bapak, beliau sedang berbincang dengan tamu di pelataran teras rumah. Tidak beberapa lama suara mesin mobil terdengar di depan rumah. Saat pintu mobil terbuka, ternyata Pak Lek, bule dari Slawi, dan anak lelakinya, yaitu Aldi, datang dengan mobil yang baru. Kami yang di dalam rumah langsung menuju ke depan menyambut kedatangannya. Wih, baru mobilnya, keren. Sambutan pertamaku pada Aldi dan mamanku. Ya barulah. Bagus kan Kung? Tanya Pak Lek padaku. Mantep lah. Tipe tertinggi kan ini Lek? Wah, ya jelas. Sekalian yang mahal kalau mau ambil kredit. Yang penting lancar nyicilnya. Kami kemudian tertawa bersamaan. Ini adalah kali pertama Pak Lek membeli mobil baru dari hasil berdagang. Pastinya mereka semua sangat bahagia satu persatu hal yang dimimpikan mereka tercapai. Mas, aku ikut ya. Ikut ke Banjarnegara. Udah dapat komando langsung dari Bapak nih. Pertanyaan Aldi membuat aku berhenti tertawa sejenak. Lah, kok bisa? Tanyaku seketika. Masuk dulu semuanya, jangan ngobrol di depan rumah, gak baik, gak sopan. Masuk-masuk, biar Budi buatkan teh poci. Perintah ibuku pada Aldi dan juga Pak Lek. Kami semua akhirnya masuk ke dalam, duduk di kursi yang tersedia. Bapak juga sudah berpindah ke dalam, menyambut adiknya dan keponakannya. Para tamu satu demi satu, ya juga berpamitan pada kami untuk meninggalkan rumah. Pak Lek dan juga Bule sebagai adik dari Bapak langsung mencium tangan Bapak, dilanjutkan oleh Aldi. Setelah itu, mereka bertiga duduk, aku pun kemudian duduk di samping Bapak. Penasaran dengan kedatangan mereka di saat aku akan berangkat ke Banjarnegara. Ngene Kung, kedatanganku dari Slawi ke Tegal mau minjemin kamu kendaraan. Mobil itu bisa kamu bawa ke Banjarnegara nanti ya. Sekalian test drive, mumpung medannya cocok naik turun. Walah, gitu Tolik. Saya kira Bapak udah menyiapkan mobil sewaan dengan sopirnya. Ngapain ngerental kalau saudara punya? Ya enggak Mas? Tanya Pak Lekku pada kakaknya. Alhamdulillah, adik-adikku wis dadi wong duwe kabeh.
Wis duwe tumbakan apik, sudah punya kendaraan bagus buat dibawa jalan. Sejenak bapak terdiam. Jadi gini loh, Lekung. Bapak dan Embung minta izin sama Pak Lekmu, mobilnya dibawa ke Banjarnegara buat mengantar kamu ke sana. Nanti kami semua tidak ada yang mengantar kamu ya. Lah kenapa Pak? Saya kira salah satu dari bapak dan ibu atau adik-adik ada yang ikut ke Banjarnegara. Enggak gitu, enggak boleh. Orailo, dalam adat Jawa, kami sebagai orang tuamu dan kerabat paling dekat tidak boleh mengantar kamu. Kalaupun datang ke Banjarnegara, keluarga kita harus sewa hotel dan lain-lain. Ya kamu tahu sendiri kan, biayanya pasti membengkak kan? Kita tidak bisa tiba-tiba datang terus bertamu sebelum akad nikah. Iya Pak, saya tahu. Ya bahwasanya orang tua pengantin laki-laki hanya bisa mengantar dan hadir saat acara akad pernikahan. Tujuannya adalah menjaga adab sopan santun sebagai pihak laki-laki yang datang untuk meminang anak perempuannya. Iya Kung, nggak patut kalau kita semua satu keluarga hadir di sana malam ini. Yang namanya tamu kan datang pas acaranya, paham kan maksudnya? Tapi kok saya boleh ke Banjarnegara dulu Pak? Bukannya lebih baik saya datang bersama keluarga? Pertama, kondisi calon besan itu di luar kota. Jodohmu dapatnya orang Banjarnegara, pastinya harus ada persiapan lebih untuk pengantin. Kedua, di sana juga kamu tidak akan ketemu calon istrimu. Kalian harus menjalani pingit sampai akad nikah digelar. Nantinya kamu akan menginap di rumah saudara dari calon istrimu yang jaraknya tidak terlalu jauh. Namun, pas untuk melaksanakan prosesi pingitan, Bapak sudah berkoordinasi dengan saudara calon istrimu saat penentuan tanggal pernikahan. Mengenai saya menginap di mana, saya sudah paham Pak. Iya boleh tanya Pak. Saya sering menyaksikan proses pingitan waktu kecil dulu, waktu di desa, dan sekarang saya menjalaninya. Tujuannya apa toh Pak? Wah panjang Kung. Salah Bapak juga nggak ngomong ini sama kamu jauh-jauh hari. Bapak terlalu sibuk dengan dagangan dan menyibukkan orang lain. Aku mulai kesal mendengar jawaban Bapak yang menggantung. Bukan begitu. Bapakmu itu memang harus membantu orang. Anugerah yang dia dapatkan tujuannya untuk membantu orang Kung. Pak Alik tiba-tiba memotong pembicaraan kami. Mungkin ia merasa jawabanku seakan sedang menyinggung Bapak. Ngapunten Pak. Ngapunten Pak Alik, kalau kelepasan. Ya aku minta maaf ya pada mereka berdua, karena sikap dan mulutku yang lepas kendali. Ya udah tak jelas secara singkat yo. Sebenarnya tradisi pingit itu repot. Belum lagi di adat Jawa ada hitung-hitungan weton. Yang dihitung tidak cuma kamu sama dia, tapi kami sebagai orang tuamu dan orang tua calon istrimu dilihat cocok gak wetonnya. Lah kalau gak cocok, ya kalau dulu beneran gak jadi nikah Kung. Namun setelah penyebaran agama Islam masuk, lambat laun mulai ada kelonggaran. Tidak selalu keras, masih bisa cari jalan tengah. Nah Bapak ini ingin melestarikan budaya Jawa yang bisa selaras dengan perkembangan sekarang. Intinya, yang terlalu saklek jangan jadi acuan. Rezeki jodoh dan matinya seseorang itu kan sudah diatur oleh Sang Pencipta alam ini, Allah SWT. Tapi ada juga yang masih melanjutkan secara ketat adat dan tradisi itu. Cuma Bapak pengen generasi muda bisa terus melestarikan budaya ini dengan hati yang enteng, ya sing ringan wae. Lalu Pak, apa ada hubungannya dengan hal gaib? Tanyaku pada Bapak yang sedang meminum tehnya. Ada Kung. Ada itu. Calon pengantinku ya wangi. Calon pengantin itu kan wangi. Kini giliran bule yang menjelaskan. Wangi disukai sama makhluk-makhluk halus itu. Poro demit, mama disuko. Paham kamu? Jawab Pak Lik dengan cengengesan. Ya kurang lebih seperti itu. Ada yang berkaitan dengan gaib, tapi secara nalar ada Kung. Tradisi pingitan ini kan bertujuan memberikan waktu pada calon pengantin untuk mempersiapkan diri menuju pernikahan. Saat dipingit, kamu dan calonmu dapat beristirahat, merawat diri sebelum menyambut hari pernikahan.
Dengan begitu, kamu dan calon istrimu terlihat lebih sehat, segar di hari pernikahan. Nah itulah kenapa kamu datang dulu ke Banjarnegara. Sekarang saya paham Pak, matur nuwun juga buat Pak Lik dan juga Bu Lik. Tak lama berselang, terdengar langkah beberapa orang datang menuju pintu. Assalamualaikum, kula nuwun Pak De. Terdengar suara laki-laki yang ku kenali dari arah depan pintu rumah. Ternyata itu adalah suara Mas Min. Di belakangnya disusul oleh Pak Dinduluk dan satu orang yang rasanya masih asing. Masuk sini. Kebetulan sekali momennya pas sudah pada ngumpul ini. Bapak menyambut orang-orang yang baru datang. Mas Min adalah tetangga dan juga masih kerabat jauh Bapak. Pak Dinduluk juga masih kerabat jauh. Namun aku penasaran siapa orang yang dibawa oleh mereka. Kami semua duduk di ruang tamu dan ya biasa kita saling sapa, ngobrol basa-basi. Di atas meja sudah terhampar sajian makanan ringan, gorengan dan pastinya yang tidak pernah tertinggal yaitu teh poci dengan gula batunya. Namun di antara berbagai sajian itu, ada 5 gelas yang terjajar rapi yang berisikan air putih dan itu penuh. Entah untuk apa deretan gelas dengan isi air tersebut. Bening dan jernihnya membuat mataku fokus melihatnya. Di antara ragam makanan ringan yang tersaji di situ. Gung, Mas Min, Pak Duluk, Aldi dan Pak Sopir, nantinya mereka yang akan mengantarmu ke Banjarnegara. Ayo lekas kita mulai prosesinya ya, keburu tambah malam, ucap Bapak. Waktu berjalan dengan cepat. Tidak terasa jam dinding sudah menunjukkan pukul 7:30 malam. Persiapan pun dilakukan. Beberapa barang juga sudah tertata rapi di bagasi mobil. Namun ternyata ada beberapa wejangan singkat dari Bapak sebelum kami memulai perjalanan. Kalian berlima yang mau berangkat ke Banjarnegara, ambil gelas berisi air putih itu satu persatu, minum tapi sisakan setengah. Setelah itu siramkan ke atap atau depan mobil. Kami berlima melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapak tanpa banyak tanya. Pikirku itu hanya air putih. Mungkin air ini sudah diisi doa oleh Bapak yang nantinya akan berguna sebagai perlindungan saat perjalanan. Aku berpesan pada semuanya jaga sopan santun kalian saat berkendara, mulut dan tingkah laku yang baik. Perjalanan malam lumayan menguras tenaga. Alah, santai aja Pak. Saya sudah terbiasa melakukan perjalanan malam. Saya nggak ngantukan. Pokoknya keluarga panjenengan bakal aman dan selamat sampai tujuan, ucap Pak Sopir yang membuatku mulai merasa tidak nyaman. Bapak hanya terdiam. Sesaat setelah itu beliau berpesan satu hal lagi. Nanti setibanya di Banjarnegara sudah dipastikan hari sudah larut malam. Mungkin dini hari saat sudah sampai di sana. Aku sarankan kalian menginap dulu, beristirahat sejenak sampai subuh. Setelah sholat subuh selesai, silakan lanjutkan perjalanan untuk kembali ke Tegal. Bapak memberikan arahan tersebut karena memang mobil yang kami tumpangi ini rencananya akan dibawa kembali untuk mengangkut rombongan keluarga besar yang nantinya juga akan hadir saat prosesi akad nikah dilaksanakan. Setelah mendengar pesan dari Bapak dan perpamitan pada orang-orang yang berada di rumah, kami berlima mulai masuk ke mobil satu persatu. Aku berada di baris depan berdampingan dengan Pak Sopir. Tujuannya agar aku bisa menjadi kompas perjalanan. Baris kedua diisi oleh Pak Duluk dan juga Aldi. Di sini Aldi ditugaskan oleh Pak Le untuk menjaga mobilnya. Aldi adalah satu-satunya keluarga dekat yang terpaksa ikut. Di baris ketiga, Mas Min duduk sendiri mengisi kekosongan dan memastikan semua barang yang akan dibawa sudah masuk ke dalam mobil semua. Setelah segala persiapan selesai, tidak lupa kami memanjatkan doa. Perjalanan menuju Banjarnegara malam ini dimulai. Sudah dijelaskan di awal, rute yang dipilih menuju Banjarnegara adalah rute via Pemalang, rute tercepat untuk mencapai tujuan.
Walaupun akan ada banyak jalan berkelok dan naik turun dalam perjalanan ini yang harus kami hadapi. Mobil melaju dengan kecepatan stabil, lepas dari kota dan Kabupaten Tegal, masuklah kami di Kabupaten Pemalang, tetangga kota yang bahasanya tidak jauh berbeda, termasuk wilayah Republik of Mengapak. Suasana di dalam mobil cukup nyaman. Kami semua berbincang tentang kesibukan satu sama lain. Yang paling banyak pertanyaan tentunya aku, perantau di Jakarta. Banyak pertanyaan mengenai pekerjaanku yang sering bertemu dengan orang-orang ternama, penulis-penulis terkenal yang karyanya sudah menyebar sampai pelosok negeri ini. Banyak yang beranggapan aku sudah sukses bekerja di ibu kota, bertemu berfoto dengan penulis dan artis yang mereka sukai, menganggap apa yang aku pajang pada sosial mediaku adalah sebuah pencapaian utuh dari karirku, padahal media sosial tidak lebih dari sebuah dokumentasi bagiku. Kadang muncul pikiran, aku yang sudah kuliah, bekerja di ibu kota masih kalah penghasilannya dengan mereka yang hidup dari berdagang di kota kecil. Apa yang terlihat di media sosial tidak selamanya berimbas langsung ke kehidupan nyata. Mas Agung, Mas, kamu kan sering bertemu Raditya Dika. Aku ngefans loh Mas sama dia. Buku yang Mas Agung kirim itu sudah aku baca semua. Kocak sekali ya dia. Pas ketemu orangnya selucu itu Mas, tanya Aldi padaku. Raditya Dika? Enggak lah, orangnya malah serius, sibuk banget mengerjakan apa yang perlu dikerjakan. Setelah selesai dia pindah ke pekerjaan lainnya. Banyak sekali yang dia kerjakan, jawabku. Lah masa sih? Bukannya kalau di YouTube, TV, bahkan buku itu karakternya humoris Mas. Lucu gitu loh, tanya Aldi penasaran. Ya itu kan pekerjaan dia, menghibur masyarakat awam. Kalau sudah berbicara masalah buku, film, dan ide kreatif ya serius lah. Lagian jadi komedian itu kan profesinya. Pas kerjaan sudah selesai ya jadi manusia pada umumnya. Kirain orangnya lucu setiap saat Mas, ucap Aldi cengengesan. Ya nggak seperti pikiranmu, Di. Aku juga kalau ketemu dia lebih banyak diam. Harus jaga sikap, ada sopan santun yang harus dijaga. Harus tetap terlihat profesional. Jangan malah bikin ilfil orangnya. Gak pernah foto sama Radit Mas. Bukannya kamu ngefans sama dia? Gak semudah itu, kan aku sudah bilang harus menjaga profesionalitas pekerjaan. Mungkin kalau aku sudah menangani desain cover bukunya secara keseluruhan, aku mau ajak dia foto. Setidaknya ada kerjasama dalam bentuk karya yang aku kerjakan bareng dia, jawabku sambil memandangi deretan pohon di samping jalan. Gung, mau foto kok ribet banget. Aku jadi kamu ya tinggal foto aja, ya nggak Di? Saut Pak Din dulu. Yang dibalas anggukan kepala oleh Aldi. Aku hanya tersenyum menatap mereka ke belakang. Sepertinya jika aku lanjutkan pembicaraan ini malah semakin panjang. Aku kemudian menyandarkan kepalaku di dekat jendela. Saat ini mobil terus melaju menerabas gelap malam yang semakin pekat. Kendaraan yang lewat jumlahnya juga tidak terlalu banyak, membuat suasana semakin sepi. Hanya bunyi musik, dangdut pantura, dan mesin mobil yang menemani kami dalam perjalanan ini. Sesekali aku menatap jauh keluar, melihat deretan pohon pinus yang berdiri rapi dari sisi sebelah kiri, sampai akhirnya mataku terfokus pada sesuatu. Sosok bayangan hitam seperti berjalan cepat mengikuti laju mobil kami, melewati deretan pohon pinus seperti tanpa hambatan, lurus menerobos padatnya pohon pinus yang berdiri rapat. Mataku mencoba lebih fokus lagi melihatnya, memastikan bayangan yang aku lihat itu bukanlah bayangan dari mobil yang kami tumpangi. Sepertinya ia menyadari saat aku memperhatikannya. Sosok tersebut berhenti sesaat. Seketika itu aku hanya bisa terpaku melihatnya. Mulut tidak bisa membuka, wajahku kaku, mataku melotot terus melihatnya. Sosok itu melompat-lompat dan akhirnya melesat ke atas. Aku tidak bisa lagi melihat sosok bayangan tersebut. Pandanganku terhalang atap mobil. Aku masih terdiam memproses perasaan di antara terkejut dan takut.
Dalam hati aku bertanya, makhluk apa itu tadi? Namun aku berusaha menahannya sendiri agar tidak jadi kepanikan di dalam mobil. Ono apa toh mas? Kok sampai mendangak melihat ke atas gitu? Tanya Aldi mengagetkanku. Enggak ada apa-apa kok, Dik. Kayaknya mas melihat sesuatu yang bergerak di hutan. Hah? Mas lihat apa mas? Dari tadi yang ada cuma deretan pohon pinus kok mas. Gung, jangan nakut-nakuti. Lihat apa kamu tadi? Tanya Pak Den dulu padaku. Boten Pak D, kayaknya saya salah lihat. Sepertinya itu bayangan motor atau mobil, atau mungkin monyet atau hewan malam dalam hutan. Senangnya loh, bikin orang deg-degan. Kita lagi di perjalanan loh. Fokus aja lihat ke depan, arahin Pak Sopir. Nyasar malah bingung nanti. Doa yang baik Pak D, jangan bilang kayak gitu loh. Sudah, nggak ada apa-apa kok D. Sudah, tenang semua, biar perjalanan berjalan lancar. Oh nganu, itu Mas Min tidur ya? Tanyaku pada Pak D mencoba mengalihkan pembicaraan. Oh, tidur dia. Biarin saja, nanti bisa gantian nyetir kalau Pak sopir capek. Iya gak Pak? Santai Om, aman, masih segar bugar gini kok. Perjalanan kayak gini sudah biasa saya lewati. Mas Agung santai saja, aku loh sudah berpengalaman. Perjalanan malam gak pernah kenapa-napa. Yang katanya jalan ini serem lah, jalan itu nakutin lah. Itu semua hanya cerita saja mas. Sing santai, gak usah takut. Manusia itu kan makhluk yang paling sempurna. Saya tidak takut Pak Sopir. Mungkin tadi saya salah lihat saja kok. Aku mencoba mengakhiri pembicaraan ini agar tidak menjerumus ke suatu perdebatan. Mobil masih melaju normal, hutan pinus sudah kami lewati dengan lancar. Ada sedikit kelegaan dalam hati. Sampai saat ini tidak ada gangguan yang berarti di perjalanan. Tiba kami melewati beberapa rumah warga dan bangunan-bangunannya. Terlihat lampu-lampu yang menerangi jalan. Mobil terus melaju dengan tenang. Selepas melewati permukiman, tibalah kita melewati hamparan sawah yang sangat luas. Saat siang deretan bukit terlihat, namun saat malam yang terlihat hanyalah kegelapan. Nampak dari kejauhan dua pohon randu besar menyambut kami, bentuknya yang tinggi menjulang. Bak raksasa yang kuat dan perkasa, sosoknya tidak hilang oleh kegelapan malam. Anehnya, pada kala itu, semakin dekat semakin aku merasakan hal yang tidak biasa. Malam itu jalanan terasa sangat sepi. Kondisi jalan yang dilewati sekarang mulai berbelok-belok. Lampu dekat dan lampu jauh terus dimainkan sebagai kode keberadaan kami untuk kendaraan yang akan melintas dari arah berlawanan. Hal itu dilakukan karena tidak tersedianya lampu penerangan jalan. Cahaya yang kami lihat hanya dari mobil yang kami tumpangi. Pak Sopir, tolong bunyikan klakson 3 kali Pak, sebelum melewati 2 pohon besar itu. Lah, untuk apa mas? Kan jalanan sepi. Kita melaju dengan tenang sekarang kok. Santai saja, nggak akan terjadi apa-apa. Balas Pak Sopir yang seakan menyepelekan permintaanku. Setidaknya klakson Pak, barangkali ada kendaraan dari arah berlawanan, atau sekedar menghormati lingkungan sekitar. Aku masih berusaha meyakinkan Pak Sopir. Alah, itu mah mitos mas, mitos. Saya pernah mendengar cerita dari 2 pohon randu tersebut, tapi itu kan cuma cerita mas. Zaman sekarang kok masih percaya hal semacam itu? Jawabnya sambil cengengesan. Ya kan cuma menekan klakson, apa susahnya sih Pak? Aku masih mencoba meyakinkannya. Namun tidak ada tindakan dari Pak Sopir. Lambat laun mobil akhirnya mulai melewati 2 pohon randu itu. Aku hanya bisa terdiam, tidak ingin memaksakan kepercayaanku pada orang lain. Kalau sudah tidak percaya mau bagaimana lagi? Tiba-tiba kami dikagetkan oleh suara yang datangnya dari arah belakang. Awas, awas! Itu yang di atas pada mau turun. Suara Mas Min mengagetkan kami semua. Mengatakan bahwa ada sesuatu di atas kami yang akan sedang turun. Kecepatan kendaraan yang kami tumpangi sempat menurun dikarenakan kondisi jalan yang mulai menanjak. Suara Mas Min sontak membuat semua penumpang mobil menjadi panik. Berbarengan dengan itu, aku merasakan mobil seperti menginjak ranting pohon kering.
Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke part selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur, dan bagaimana kelanjutan ceritanya kalian terus nantikan hanya di channel ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian tetap like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di part yang ketiga ya teman-teman. Nah, intinya cerita ini saya ulangi lagi, namun dengan durasi yang jauh lebih panjang dari sebelumnya. Ya, nantinya juga ada full versionnya ya teman-teman, dari keseluruhan part yang sudah saya bacakan. Sekian video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.